Salam sehat tanpa narkoba. Ketemu lagi bersama kami dalam program podcast Otawamu, obrolan singkat asik berwawasan menuju Gorontalo bersih narkoba. Otawamu, 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 Otawamu. Obrolan singkat berwawasan menuju Indonesia bersinar, bersinar narkoba. Otawamu. Edisi podcast kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber yang katanya pernah menggunakan narkoba hingga akhirnya dia pulih dan kembali produktif di lingkungan masyarakat. Baik, daripada penasaran langsung saja kita berbincang dengan yang bersangkutan. Pagi Mbak, Pagi, apa kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke, baik. Baik, sebelum saya jauh berbincang tentang apa saja yang Mbak lakukan pada masa itu. Kalau saya dengarkan Mbaknya kan pernah menggunakan salah satu jenis narkotika. Ya. Bisa diceritakan nggak mengapa sampai menggunakan narkotika pada waktu itu? Awalnya kan saya ibu rumah tangga. Itu waktu itu kan saya masih vakumnya di rumah, ngurus anak suami. Nah, karena ekonomi masih kurang gitu, belum cukup, jadi saya bantu suami kerja. Nah, saya kerja, suami kerja, sibuk sama-sama di luar. Nah, saya mendengar kabar suami saya selingkuh. Selingkuh. Oke. Ya. Dan disitulah mulai frustasinya saya. Oke. Stres, anak-anak sering kena dampaknya, saya suka marah-marah tidak jelas, suami jarang pulang. Nah, terus ada salah satu rekan kerja saya, dia juga pengguna narkoba. Nah, waktu itu saya jemput dia mau turun kerja kan. Nah, saya datang ke rumahnya itu, saya lihat dia sedang menggunakan ini barang. Nah, dia sempat nanya, kamu tahu nggak ini apa? Ya karena saya tidak tahu ini apa kan. Cuman saya lihat dengan ekspresinya dia sudah mulai fly gitu. Iya, saya tahu. Jangan sampai kan karena saya bilang tidak tahu, dia menghindar, sudah tidak mau berteman. Ya. Mau coba nggak? Mau pakai nggak? Nggak. Itu sempat 3 kali saya ditawari mau coba-coba, masih saya tolak. Oke. Nah, itu saya minta pas keempat kali saya temui dia menggunakan barang. Karena di situ memang sudah frustasi, tidak bisa apa-apa. Mau cerita juga tidak punya teman, karena di sini kan saya jauh dari keluarga. Di sekitaran rumah itu kan keluarga suami semua. Tidak ada tempat bercerita. Nah, teman saya itu dia juga punya masalah yang sama seperti saya. Rumah tangganya juga lagi tidak baik-baik saja. Nah, katanya mau nggak? Ya sudah, mau. Dan disitulah awal mulai kehancuran. Anak-anak saya jadi kurang dapat perhatian dari saya. Gimana ya? Suami juga tidak peduli kan. Ya. Mau saya pulang jam berapa, mau kemana, karena kerjaan saya itu kan kemarin di bagian lapangan. Nah, ketika pas anak saya sakit, itu saya lagi turun kerja. Terus di situ juga lagi turun-turun efeknya ini. Barang tersebut apa ya? Dapat telepon jemput barang. Saya sama teman saya kan sudah ini patungan mau beli lagi karena efeknya sudah mulai turun, badan saya sakit-sakit. Ya sudah kita beli lagi itu dengan harga 1.250.000 ya. Itu sekali dipakai. Oke. Benar, kalau saya di case-nya di saya sih, Mbaknya menggunakan narkoba itu pasti background-nya adalah keluarga. Iya. Yang tadinya suaminya ternyata tanda kutip mohon maaf Iya. jadi yang namanya perselingkuhan hingga akhirnya Mbaknya
memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Dan juga berpas-pasan mbaknya juga ketemu dengan teman-teman yang toksik, yang berpas-pasan juga dengan mbak bahwa saya juga lagi ada masalah dan dia sebagai pengguna narkoba. Iya. Hingga akhirnya mbaknya diajak, ayolah kita sama-sama stres juga, kita pakai barang narkoba ini. Gimana? Akhirnya mbak juga awalnya yang segan untuk menolak sebanyak 3 kali kalau yang saya tangkap tadi, akhirnya mungkin dibujukan ke berapa saya kurang tahu, mbaknya langsung mengiyakan. Kalau boleh tahu mbak, itu jenis apa yang digunakan? Sabu. Sabu. Iya. Sabu. Jadi tadi harganya 1,25 juta. Iya. Itu per apa? Hitungannya per gram. Ya itu saya tidak tahu kalau untuk timbangan apa itu saya nggak tahu karena saya juga nanti itu pakai barang. Ya udah saya patungan ini duit kita beli. Gitu. Oh, jadi patungan ya. Mbak, Ya. menyesal tidak setelah menggunakan narkoba serta merasakan dampak akibat penggunaan barang tersebut? Sangat menyesal ya. Karena setelah saya mengenal barang itu, bukan cuma hidup saya yang hancur, anak-anak juga hancur. Iya. Ya, Oke. Silakan kalau mau ini lanjutin apa? anak-anak jadi ngerasa kehilangan sosok ibu, sosok ayah karena perbuatan saya. Saya turut prihatin ya mbak. Yang menjadi penyesalan saya itu kenapa saya harus lari ke barang itu. Jadi gimana ya? Anak-anak yang tidak tahu apa-apa jadi merasakan. Ya, karena mbaknya menggunakan itu, mereka jadi kehilangan sosok ibu, mbaknya juga kehilangan suaminya ya pak. Baik mbak, jadi sekarang kan mbaknya kan alhamdulillah sudah selesai prosesnya. Ya. Hingga bisa berdiri sampai di tahap ini, saya ingin bertanya kepada mbak, kira-kira tekad dan motivasinya sih mbak. Akhirnya mbaknya memutuskan, oke, gue mau berubah, gue nggak ingin lagi menggunakan narkoba. Kira-kira gimana? Saya percaya ketika saya keluar dari lingkungan ini pasti masyarakat akan menerima saya. Alhamdulillah iya. Keluarga juga datang menjenguk, Ya. memberikan ini ya support. Intinya jangan malu lah bercerita, jangan pendam, Ya betul pak. biar tidak sesat. Pertemanan itu sangat ngaruh. Pertemanan sangat ngaruh. Hati-hati. Iya. Pesan saya hati-hati. Saya percaya saya akan sembuh dan alhamdulillah saya sudah bisa buktikan sekarang saya sembuh dan bekerja masih diterima masyarakat. Oke. Pemerintah juga bantu Oke. support saya, memberikan pekerjaan. Jadi mbaknya setelah proses panjang ini alhamdulillah masih diterima lagi, Iya. keluarga juga masih jenguk, masih support, biar mbaknya jangan terjun lagi dalam hal ini. Itu dampak mungkin secara keluarga. Saya ingin bertanya dong mbak, kira-kira mbaknya kan pernah menggunakan barang ini. Nah sekarang kan udah nggak menggunakan lagi. Apa sih mbak yang mbak rasakan atau komparasinya sebelum dan sesudah menggunakan barang itu? Apakah ada yang terjadi di tubuh kita? Contoh, mbaknya lebih plong, lebih segar lagi, enggak? Ini lagi gimana itu mbak? Oh, kemarin saya ini perbedaannya ya. Iya. Saya menggunakan narkoba itu hanya pada saat memakai itu enak. Oke. Ketika efeknya mulai hilang itu yang saya rasakan itu meriang. Oke. Ini dampaknya. Iya, Oke. sakit badan, Hmm. ingin mencari barang ini. Oke. Nah,
ketika saya sembuh, alhamdulillah badan lebih sehat. Oke. Ya enak lah. Oke, jadi ada ini ya, ada perbedaan antara mbaknya sebelum dan sesudah menggunakan barang ini. Baik mbak, dari penjelasan mbaknya tadi, saya menarik kesimpulan bahwa mbaknya menggunakan narkoba itu memang efeknya awalnya memang bagus, Iya, fly dan lain sebagainya. Berarti kesimpulannya adalah nikmatnya sesaat, Iya. sengsaranya selamanya. iya, Tapi beruntung mbaknya dengan stigma-stigma yang kurang baik di lingkungan masyarakat, keluarga masih support, orang tua juga masih menjenguk walaupun mbaknya sementara dalam proses. Intinya dari niat ya mbak. iya, Intinya kita mau berubah, Iya. itu aja. Karena mau dibuat bagaimanapun kalau kita nggak niat sulit ya. Karena ada satu hadis yang saya kutip, innamal amalu bin niat, setiap amal tergantung niatnya, wa innama likulli amri manawa. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Baik mbak. Baik, terima kasih mbak telah berkenan hadir. Demikian podcast Otawamu hari ini. Yang poinnya adalah hidup adalah tentang perubahan. Jika kamu tidak berubah, kamu akan mandek dan mati. Jadi pergilah ke sana, terapkan sikap baru dan belajarlah dari kesalahanmu dan jangan pernah berhenti tumbuh. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Otawamu berikutnya. Salam sehat tanpa narkoba. Otawamu